Wa hajrul muslimi fawqa thalathati ayyam li ghairi udhrin syar'i. Kemaksiatan badan yang lainnya adalah mendiamkan saudara sesama muslim lebih dari 3 hari tanpa ada alasan yang dibenarkan menurut syariat. Mendiamkan, meninggalkan saudara sesama muslim lebih dari 3 hari tanpa ada alasan yang dibenarkan menurut syariat, itu haram. Ustadz, walaupun lagi marah semarah apapun, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari haram, nggak boleh. Ustadz, ini dalam semua keadaan atau dalam keadaan tertentu? Jawabannya dalam keadaan tertentu. Maksudnya bagaimana dalam keadaan tertentu tuh? Begini, yang dimaksud tidak boleh mendiamkan kalau memang kita bertemu dengan dia. Contoh misalkan kakak dengan adik satu rumah, diem-dieman, sang kakak lagi marah sama sang adik, boleh nggak mendiamkannya lebih dari 3 hari? Jawabannya nggak boleh. Tiap hari ketemu, nggak boleh. Sekira-kiranya ketika sang adik ngomong assalamualaikum, kakaknya diem saja, haram, dosa. Tapi kalau kita punya saudara jauh, ada di luar negeri sana, nggak ketemu-ketemu bertahun-tahun misalkan, apakah termasuk mendiamkan? Tidak. Karena kalau itu kan memang tidak ketemu gitu. Walaupun memang baiknya tetap disilaturahimi, disambung, ditanya kabarnya dan seterusnya. Tapi dalam konteks dosa mendiamkan, yang dimaksud mendiamkan di saat seharusnya terjalin komunikasi. Kapan itu? Ya di saat ketemu, berkumpul. Bertemu diem, kumpul diem. Nah itu yang tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau nggak ketemu, kalau nggak berkumpul, mau sepanjang masa juga nggak ada masalah. Maksudnya nggak dosa. Ini biar kita pahami. Artinya maknanya tidak semutlak apa yang mungkin kita bayangkan di saat membaca terjemahannya. Jadi gitu ya. Mendiamkan saudara muslim dengan sengaja lebih dari 3 hari tanpa ada uzur syar'i atau alasan yang dibenarkan oleh syariat adalah dosa. Gambarannya bagaimana? Ya di saat ketemu, kan orang kalau ketemu kan normalnya obrol-obrolan, normalnya saling tegur sapa, ini diem saja, dua-duanya manyun begitu, lebih dari 3 hari dosa. Kalau nggak ketemu mau sebulan, 12 tahun, 2 tahun juga nggak masuk dalam wilayah ini. Gitu ya. Kalau mendiamkan tapi ada uzur, ada alasan yang dibenarkan dalam syariat, apakah diperbolehkan? Ya. Contoh bagaimana? Kita punya teman, punya saudara, dia kok jadi ahli fasik. Fasik gimana contohnya? Minum minuman keras, senangnya berjudi, senangnya berzina. Kemudian kita diamkan karena takut tertular kefasikannya. Kalau kita mulai pembicaraan, kita mulai obrolan, bagaimana? Demi kemaslahatan agama kita, demi membuat dia jerak dari kefasikannya, maka diperbolehkan lebih dari 3 hari. Contoh misalkan, contoh nih, ada masih contoh kakak adik tadi ya, tinggal di satu lingkungan atau mungkin di satu rumah deh, itu contohnya. Sang kakak melihat adiknya minum minuman keras, fasik nih adiknya nih. Sang kakak mendiamkan sang adik, walaupun tinggal di rumah, ketemu dan seterusnya berkumpul, diem aja kakaknya, diem aja. Gimana ini? Boleh nggak lebih dari 3 hari? Boleh.
Karena itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sang kakak tidak rela kalau adiknya dalam kemaksiatan. Gitu. Tidak rela dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh adiknya. Itu tandanya. Dan sang kakak berharap adiknya itu agar bisa meninggalkan kemaksiatan tersebut di kemudian hari, tidak menjadi orang fasik lagi. Jadi kalau ada kita ngelihat kok guru misalkan diem sama kita, pasti ada kesalahan yang kita lakukan. Dan kewajiban kita sebagai seorang murid ya datang pada guru tersebut, meminta maaf, minta arahan bimbingannya. Itu ya, insyaallah. Atau alasan yang dibenarkan dalam syariat yang lain apa? Kita punya teman kita ahli bidah. Ahli bidah. Terus bagaimana? Kita diamkan dia lebih dari 3 hari 4 hari, nggak ada masalah. Tujuannya masih sama, agar dia jerah dari bid'ahnya, meninggalkan bid'ahnya dan seterusnya. Kalaupun nggak meninggalkan bid'ahnya, bagaimana? Kita masih tetap diperbolehkan untuk tidak bergaul dengan orang semacam itu, karena yang dikhawatirkan nanti kita akan terjerumus kepada keburukan yang sama. Jadi gitu. Jadi prinsipnya memang mendiamkan saudara muslim itu tidak diperbolehkan lebih dari 3 hari, tapi ada pengecualian. Kalau ada alasan dibenarkan menurut syariat, maka boleh didiamkan lebih dari 3 hari, gitu ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa mujalasatul mubtadi'i wal fasiqi lil inas. Dan berteman satu tongkrongan. Jadi berteman satu tongkrongan dengan siapa? Orang yang ahli bid'ah dan orang yang suka berbuat kefasikan. Lil inas, inas itu untuk membuat dia nyaman dengan kefasikan dan kebid'ahannya. Jadi itu, ini ada catatannya. Kalau sekedar dalam arti berteman, maksudnya adalah bersaudara sama muslim, ya tetap ahli bid'ah pun saudara sama muslim. Bisnis dan seterusnya diperbolehkan. Kalau berbisnis kan jangankan dengan ahli bid'ah, orang kafir pun juga boleh. Yang tidak diperbolehkan dan masuk dalam wilayah haram itu yang mana sih? Yang kalau kita duduk dengan dia, nongkrong dengan dia, ngobrol dengan dia, akan membuat dia nyaman dengan kebidahan dan kefasikannya, ini yang nggak boleh. Gitu. Makanya di sini disebutkan lil inas, membuat dia nyaman, dia semakin pede dengan kebidahan dan kesalahannya. Ini yang bahaya ini. Nggak boleh. Justru kalau kita duduk membuat dia jerah dari bid'ahnya, mengeluarkan dia dari kesesatan bid'ahnya, itu malah wajib. Terkadang bisa wajib fardu kifayah, bisa wajib fardu ain, tergantung posisi kita. Itu ya. Yang jelas pilihlah teman yang baik, pilihlah circle yang baik. Kemudian ada pertanyaan, Ustadz, kalau yang dipilih yang baik-baik, nanti yang nggak baik sama siapa dong Ustadz? Kan ada begitu. Begini, para ulama itu detail melarang kita bergaul dengan orang fasik karena khawatir kita tertular kefasikannya. Tapi menganjurkan kita untuk duduk-duduk dengan mereka kalau kita bisa menyeru mereka yang fasik tersebut untuk taubat dari kefasikannya. Nah, sekarang lihat posisi kita ada di mana. Kira-kira menjadi orang yang mempengaruhi sehingga yang fasik taubat, atau yang terpengaruhi sehingga yang benar jadi fasik? Yang benar yang mana? Lihat posisi kita, harus sadar diri, sadar posisi kalau bahasanya. Kalau kira-kiranya model saya mah gampang terpengaruh Ustadz. Kalau berteman itu langsung ikuti teman.
gampang banget terpengaruh sama teman. Kalau gitu jangan duduk-duduk dengan orang fasik. Tapi kalau kita punya kepribadian yang kuat sebagai juru dakwah, yakin bahwa Allah akan mengentaskan teman kita dari kefasikan saat kita duduk-duduk dengan dia, yakin bahwa Allah akan memberikan hidayah kepada dia di saat kita mengajak dia, maka duduklah dengan orang fasik tersebut. Jadi kita dilarang itu untuk kebaikan dan kita diperintahkan juga untuk kebaikan, tinggal posisi kita ada di mana itu aja. Normalnya manusia mudah terpengaruh karena kan prinsipnya, kaidahnya at-tab'u yasriq. Tabiat itu, watak kita sebagai manusia itu suka mencuri. Makanya kalau ada perkara-perkara yang jelek gampang banget ditiru sama kita. Anak-anak remaja sekarang untuk membuat mereka jelek akhlaknya, tidak perlu diajari akhlak yang jelek, nggak perlu. Nggak perlu kita contohnya, nah ini loh akhlak jelek, kalian lakukan ya, nggak perlu. Cukup campurkan saja mereka dengan orang-orang jelek, maka lihat saja satu pekan kemudian lisannya jelek, perbuatannya juga jelek. Kenapa begitu? Karena watak manusia itu pencuri, mencuri yang jelek dari orang lain untuk diikuti. Maka dari itu sudahlah, yang aman jangan duduk-duduk dengan orang fasik. Oh kalau begitu Ustaz, berarti kita nggak punya sosial tinggi. Nggak begitu. Kalau dia butuh kelaparan kita kasih makan, dia butuh bantuan ya kita bantu. Bahkan kewajiban kita mengentaskan dia dari kefasikannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dalam posisi masing-masing. Ini perkara lain. Tapi menyelamatkan diri dari terpengaruh dari keburukan juga adalah keharusan, gitu ya.